bertemu lagi dalam intim dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Intim dengan Allah yang pada kesempatan hari ini berjudul Jangan Memegahkan Diri. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus 9 sampai dengan 1 Korintus 11 dengan perhatian khusus pada 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Berikut adalah firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika kita yang seharusnya binasa oleh semua dosa dan pelanggaran kita, bahkan kita yang seharusnya mati selama-lamanya karena satu pelanggaran saja, tetapi kita telah ditebus dan dibebaskan dari belenggu dosa, betapa kita sangat bersukacita. Kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa, tidak lagi hidup di bawah kutuk,
tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan hak untuk menikmati kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga. Dan itu semua diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan sukacita kita, karena Tuhan telah menolong kita. Tuhan yang Maha Tinggi, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, telah menyelamatkan kita. Betapa hati kita meluap-luap dengan sukacita. Betapa kita ingin melompat-lompat karena begitu berbahagia, dibebaskan dari kematian kekal. Tetapi kita harus ingat, ada harga yang harus dibayar untuk penebusan kita, yaitu Yesus Kristus wafat di kayu salib untuk menebus hidup kita. Dengan demikian kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu setelah ditebus, apa yang harus kita kerjakan? Bolehkah kita menjadi pongah, merasa diri lebih hebat daripada orang lain karena kita telah diselamatkan? Bolehkah kita merasa lebih spesial dari orang lain yang belum diselamatkan? Tidak boleh. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan yang melayakkan kita untuk diselamatkan. Oleh karena itu tidak boleh ada tinggi hati, keangkuhan, ingin dipuji dan sebagainya. Kita justru harus merendahkan diri kita untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23, Rasul Paulus menyatakan bahwa sekalipun ia adalah orang bebas, tetapi ia rela membuang haknya sebagai orang bebas, dan ia rela menjadi hamba semua orang, supaya ia dapat memenangkan jiwa mereka. Apa yang dimaksud dengan menjadi hamba semua orang? Yang dimaksudkan adalah Paulus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus mengenai melayani. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga kehidupan yang dijalani oleh Paulus setelah pertobatannya. Hidup bukan untuk memegahkan diri atau mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, melainkan hidup untuk pekabaran Injil. Itu adalah keharusan. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita tidak memegahkan diri karena dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu adalah keharusan. Justru kita harus dapat merendahkan diri, mau memahami orang lain, mau bersimpati, mau berempati, mau membantu orang lain, agar Injil dapat diberitakan. Kita harus mengesampingkan hak-hak kita untuk kita dapat memberikan jalan bagi Injil diberitakan. Dan di dalam kita melakukannya, maka bukan nama kita yang menjadi besar,
tapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kita bukan sumber terang, karena terang yang kita dapatkan adalah dari Tuhan. Tetapi kita membawa pengenalan akan terang yang sejati, dan itu hanya dapat dilakukan jika kita mau merendahkan diri. Yohanes 3 ayat 30 menuliskan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bersediakah kita melakukannya? Bersediakah kita memberikan jalan bagi Injil diberitakan? Bersediakah kita menjadi semakin kecil agar Kristus semakin besar? Bersediakah kita memberikan tenaga, waktu, pikiran, sumber daya bagi orang yang membutuhkannya agar nama Tuhan dipermuliakan? Hanya Kristus yang layak untuk ditinggikan. Hanya Kristus yang layak untuk dimegahkan. Jangan kita yang memegahkan diri. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan semua pekerjaan kita, semua pelayanan kita, kita sendiri ditolak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada kami, sehingga kami masih dapat diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memproses kami untuk menjadi lebih indah dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk tidak memegahkan diri. Sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini, maka apapun yang kami kerjakan akan dilihat orang dan ditiru. Biarlah apa yang dilihat pada kami, yaitu adalah karakter Kristus, memberkati banyak orang. Dan hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang sekedarnya, tetapi suatu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.